Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu, karena dalam Yesus Kristus Putramu, kami pun Kau angkat menjadi putri-putramu. Engkau menganugerahkan martabat yang mulia kepada kami sebagai anak-anak-Mu. Semoga hidup kami pun mencerminkan jati diri dan citra sebagai putri-putramu yang penuh kasih, perhatian, dalam kesabaran, menghargai siapapun dan apapun sebagai karya ciptaanmu yang baik di dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca bacaan yang pertama pada hari ini dari surat pertama Rasul Yohanes bab 2 ayat 29 sampai bab 3 ayat 6. Anak-anakku terkasih, jikalau kamu tahu bahwa Kristus itu benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Akan tetapi, kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan ini kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia suci adanya. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah, sebab dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Kristus telah menyatakan dirinya untuk menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita masih membaca surat Santo Yohanes yang pertama yang mengajak kita pada pekan pertama tahun yang baru ini memulai kehidupan kita juga secara baru. Kita bersyukur pertama-tama bukan karena jasa-jasa, kebaikan, kehebatan, apalagi kesucian kita, melainkan kita bersyukur karena kasih Allah
yang begitu besar yang dinyatakan kepada kita. Kasih Allah itu dinyatakan di dalam Yesus Kristus, Putranya. Dalam hal ini, Santo Yohanes sangat konsisten mewartakan bahwa kasih Allah begitu besar kepada dunia ini hingga Allah berkenan mengaruniakan Putranya yang tunggal menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Putra Allah yang maha tinggi menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dengan landasan ajaran iman yang seperti ini, Santo Yohanes di dalam suratnya pada hari ini mewartakan kepada kita betapa mulia kehidupan kita di dalam Kristus sebagai putri-putra Bapa. Bukan hanya Putra Allah yang maha tinggi yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus, melainkan siapapun yang percaya kepada Kristus, maka kasih karunia yang besar dianugerahkan kepada kita. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, konsekuensinya ketika kita percaya pada Kristus dan kemudian diangkat menjadi putri-putra Bapa, lalu kita pun diajak untuk semakin hidup yang serupa dengan Kristus. Di dalam Kristus hanya ada kebenaran. Santo Yohanes di dalam Injilnya mewartakan Yesus yang bersabda, "Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan." Ketika kita percaya pada Kristus, maka kita on the track, berada dalam jalan yang benar. Kristus sang jalan kebenaran dan kehidupan menghadirkan penebusan, pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dan dengan demikian hidup kita pun disucikan dalam martabat pribadi-pribadi yang ditebus oleh Kristus. Kesadaran seperti ini sangat penting bagi kita agar kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang melo, yang terus-menerus pesimis, nglokro, ragu-ragu, takut, khawatir, cemas dengan segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Kenyataan bahwa Allah sendiri mengasihi kita dalam diri Kristus membuat kita dipenuhi dengan pengharapan. Pengharapan berbeda dengan optimisme. Pengharapan bersumber dari iman. Optimisme masih dalam taraf psikologis manusiawi. Ketika kita membangun optimisme, lalu apa yang kita cita-citakan itu tidak terwujud, lalu optimisme berbenturan dengan kekecewaan, keputusasaan, bahkan kemudian menyalahkan baik diri sendiri, malah orang lain, bahkan Tuhan kita salahkan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kalau kita mendasarkan diri pada pengharapan yang bersumber dari iman akan Allah yang begitu besar kasih-Nya kepada kita, bahkan di saat-saat kita mengalami kegagalan, bahkan dosa, kita boleh percaya di dalam nama Yesus Kristus, pembaharuan diberikan kepada kita.
pengampunan dianugerahkan kepada kita, penebusan disediakan, asal kita percaya. Dan dalam kepercayaan itu kita membaharui kehidupan kita, berjalan bersama Kristus menuju kehidupan yang baru, yang ditandai dengan kebenaran, kasih, keadilan, kesejahteraan, sebagaimana dalam renungan sebelum ini sudah saya sebutkan sebagai bagian dari cita-cita membangun dan mewujudkan peradaban kasih ekologis di tengah-tengah masyarakat kita yang ditandai keberagaman, namun kita hidupi dalam sikap saling menghargai dan menghormati satu terhadap yang lain. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk tetap teguh percaya kepada Kristus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, yang hadir untuk menyatakan kasih Allah yang begitu besar itu kepada kita. Kita pun didorong untuk setia melakukan kebenaran, keadilan, kebaikan, mewujudkan cinta kasih. Sekecil apapun kita lakukan dengan cinta yang besar dan berkobar-kobar. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.